Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita dengan pembahasan yang unfaedah dan juga tidak menarik. Kita adalah Trio Podcast. Jeng jeng Nggak jeng jeng jelas, nggak jelas. jeng Jeng, jeng jeng. jeng. Oke, Sound efeknya dari kali ini mulut kita sendiri gitu bakal kan. ngebahas, gimana? Kali ini kita Iya, bakal ngebahas Ya. motor, ya seputar motor sama mobil, otomotif lah ya. buat hari ini Ini sih kita mau dibahas, katanya sih Kawasaki ZX 250R. Nah, mungkin kita kasih ke Bapak Ojan dulu ya, berhubung Oh topiknya iya, dia boleh yang boleh. nguasain. ke Oke, saya ya sudah silakan Pak deh. Ojan. Jadi ya kita mau ngomongin gara-gara ZX 2,5 di boomingnya di Indonesia. Jadi kita ngomongin itu pertama. Jadi eh, kita ngomongin tentang pendapat itu dulu deh. 250 cc, 4 silinder, inline nggak sih? Nggak kan? Segaris Wah, Kan? kan? kurang tahu saya. Empat apa? 4 silinder segaris kan? Iya kayaknya sih inline deh. Yang Iya. Terus kayak itu bodi copotan dari ZX6 100 Body support. dijadiin 250. Tapi Jadi yang kita 600 sekarang Z6 itu tadi 600 cc aja ya? Gua eh, enggak tahu ya. ZX6 itu 600 cc emang, tapi ntar terus di kalau menurut tapi bentuknya mirip banget sama tapi yang 200 ini sekarang 250R ini mirip banget sama yang 600 itu, makanya gue bilang copotan soalnya emang motor yang diambil dari yang dua apa sih yang 600 cc itu. Hmm. Jadi kita mau ngebahas kenapa worth it gak sih sebetulnya nih motor buat dijadiin buat dibeli lebih tepatnya. Buat saya tidak worth it, Pak. Kenapa Kenapa tuh tuh? Pak? Karena saya tidak ada duit. Oh siap. Aman. Karena Ini nggak ada duit. ngomong-ngomong kita udah recording yang keberapa ya? 3 ya? Gara-gara Lanjut banyak lah, masalah. lanjut lah. Teman kita habisnya teman kita satu ini habisnya dari tadi putus-putus mulu. Aish. Mau Ya, pakai yang app, maklum. pakai yang web. Iya hebat banget. Jadi 250 cc 4 silinder. Pendapat lu gimana? ZX25 ZX25R itu harganya berapa sih? Kan banyak mungkin yang Eh belum tahu nih. paling murah itu 90 jutaan kalau nggak salah. Yang paling mahal Masih boleh. 114 kalau nggak salah, 110 jutaan. Hmm, Iya. mirip-mirip LCGC berarti ya. Iya benar. Mirip LCGC sama Moge bekas. Iya kan? Ya. Jadi menurut apa pendapat Bapak Rizwan dulu deh, Pak Rizwan. Gimana Pak? Kalau gua pribadi dengan harga 110 jutaan ya, 1 jutaan lah. Hmm? Kurang worth it karena kalau misalkan boleh milih kan banyak merek lain yang harganya mungkin lebih sedikit, beda sedikit gapnya, tapi mungkin lebih dari tenaga mesinnya, dari modelnya lebih bagus. Tapi gue gak bisa nyebutin sih, gue nggak terlalu ngerti motor. Yang gue tahu cuman Enggak, kan dari lu kan suka mobil nih. Kita kan suka mobil juga. Kalau di itu mendingan milih motor itu atau mobil LCGC yang murah deh gitu. Coba. saya lebih milih mobil bekas dong, BMW jelas. Oh iya, itu Iya dong. jelas. Pertama juga BMW tidak panas. Kalau misal kalian kalau motor kan kalau panas tidak kehujanan, kalau kehujanan tidak kepanasan. Kalau dibandingin sama Kalau gimana sih gimana Jan? Kalau kehujanan tidak panasan. Kalau iya kehujanan bener tidak dong. panas. Kalau hujan nggak panasan. Kalau panas nggak kehujanan. Bener naik motor. Bener, iya naik motor gitu. Kalau lu naik mobil nggak Nggak boleh ngerasain komentar. semuanya. Iya. Udah bener valid, nggak bisa no Oke. debat. Ih, Ngerti? lu tau gak gue megang apaan? Apa? Gue megang bangkai cicak anjir. Sumpah nggak bohong, jorok lagi dah. gue lagi makan tuh. Sumpah nggak bohong, mau gue fotoin nggak? Ih gila ih. Ngasal. Kayak ikan asin, Jangan. kayak ikan teri anjir, kayak ikan teri. Ditolong. Garing banget ini bangkai cicak. Kenapa jadi cicak ya? Mohon maaf nih. Sumpah dah. Ih jijik banget gue megang. Jorok tuh anjir. Terus, Sumpah dah ih. Iya kan dibandingin itu kalau
Kalau di pemikiran kita nih, gue sama Rispan, Hmm. mendingan beli itu kan, beli mobil BMW bekas yang lama kan. Nah, Apa Saya menurut beli kalau- PC. Bapak Arinto? Nah, Jelas. kalau kata Bapak Arinto beli PC dong, mau beli PC apaan Pak? Bisa Saya ada mau PC 100 Bisa, juta. bisa, bener ada. RTX 2 Tapi nggak 100 juta 200 juga. 20. Ada 100 juta. RTX yang Titan. 2080 Oh iya, 28. SRI Yang gila. TI Pak, yang TI Pak. Ini di SLI buset. Udah. Wah. Intel Nah, itu yang Core i9 i9. kalau enggak ya enggak minimal AMD Threadripper lah. Kok jadi bahas ke PC ya? Udah Iya. lanjut mobil motor dah. Motor. Jadi kalau Ah. menurut gue sih kalau dibanding sama LCGC ya beda peruntukan ya. Kalau LCGC kan mobil, kalau ini kan motor. Karena kan tergantung juga kalau ada orang yang punya duit banyak gitu kan kayak Sultan misalkan mau Iya, beli bisa ya sih. silakan. Bebas sih sebetulnya. Tapi Kayak kalau pengen kata sekedar pengen sekedar nyoba bukan untuk sehari-hari sih ya menurut gua, karena kalau untuk sehari-hari juga kayak sayang nggak sih gitu motor yang besar gitu untuk di jalanan Jakarta. Nggak mungkin juga dipakai harian, Pak. iya kayak apa sih? Nggak Samping ada. boros. Kan ada aja Iya. orang yang sudah sultan nih kan bodo amat soal boros nggak boros. Yang penting Panas dia betis senang. lu. Hmm. Betis lu botak, Pak. Yang penting kan dia senang. Panas. Tapi masalahnya motor kan biasanya orang di Indonesia Iya, kan motor 100 juta ke atas kan mereka pengennya dapat privilege dong, ya kan? Kayak misalkan parkir di depan Oh. mall gitu, iya kan? Tapi emang 250 bisa depan mall? Hah? 250. Nggak bisa, nggak kalau di Sama Jakarta aja. ya, terutama kalau di Jakarta nggak semuanya bisa. Cuman kalau di luar Jakarta mungkin ada beberapa tempat yang bisa 250 boleh parkir di depan. Cuman masalahnya kan ini motor 250. Hmm. Harganya di atas 100 juta, Hmm. 4 silinder. Suaranya emang mirip sih sama moge-moge di atasnya. Cuman buat dia pasti kalau belum dirubah apa sih namanya dirubah aturannya kalau misalkan apa sih motor 250 4 silinder boleh parkir di depan kan belum ada. Jadi palingan kemungkinan motor kayak gini bakal tetap ada di Jerman. iya. Itu sama kalau misalkan di range harga segitu coba lu bisa beli motor 600 cc 2 silinder yang lebih murah. Terus bisa beli motor 4 silinder atau 3 silinder 600 cc juga yang bekas kayak R6. Enggak sih R6. Ini cuma 250. Tapi kok harga segitu yang bikin mahal apa ya kira-kira ya? Silindernya apa? 4 silinder. Iya, Iya, silinder. Lu beli CB 400 aja. Beli CB 400 tahun 90-an. Iya maka Lebih bisa mahal beli. lagi dong. Masih enggak, Pak. Paling CB 500 50-an, 60-an. CB 500 yang baru CB 400. 500 CB 500 yang Oh, buat gua nggak tahu touring. Ya nggak tahu ya. Ayo. Iya, Itu betulnya ada. awas. Itu ada yang harga 115.000 soalnya. Terus apa namanya? 115.000. Murah kali, Pak. Sorry, 150 juta. Gue beli pakai kita di 15.000. Iya, gua mau langsung beli tadi tuh niatnya. Mau langsung transfer gua. Gas. Gua mau langsung transfer. Oh iya segitu tapi pajaknya 20 juta lu mau? Enggak kan? Pajaknya mati 5 tahun ya kan, Oh iya. mampus. Jadi motor segitu sebetulnya lebih worth it motor di atas moge gitu. Kalau menurut gua ya. Apa Honda Goldwing? Goldwing 1M Pak. Gimana ya Pak? Ya kan di atas itu dong. Oh iya Salah. benar. Atau enggak lu bikin nge-build motor aja sekalian segitu 100 juta lu mau apa sih produsen custom di Indonesia lagi bagus loh. Produk. Yoi. Iya kan? Kayak misalkan Pasarnya lagi naik misalnya. iya pasar lagi naiknya. Terus apa namanya? Lu beli motor 2,5 aja deh yang biasa. Tapi ntar di custom sama lu 50 juta udah bisa banyak itu. Iya. Udah eksklusif jadi kayak Jadi banget lah gitu. Iya jadi betul banget. Kan kalau misalnya di custom lu bisa jadi kayak scrambler, bisa jadi cafe racer atau enggak tetap stok kayak gitu tapi diganti-gantiin macam-macam bisa banget ya kan. Yoi. Nah terus gimana tuh? Balik lagi deh ke Bapak Arinto, gimana tuh Pak lanjutannya Pak?
Wah, kok saya lanjutannya Iya. gimana ya? Gimana? Gimana lanjutannya maksudnya apa? Ya Jadi lanjut isi dong. kacau. Ya udah gini deh, apa sih? Ganti topik deh. Kita ganti topik ke yang setelahnya Jimny. Gimana tuh? Bung Gua udah kelar Horisman, ya. 25 R udah kelar nih. ntar kita Jadi apa balik sih kita lagi. bahas? Kita balik lagi. Oh, udah Nah, di game ini. Jimny. Ya, coba Ya Jimny kan, gimana? nih kalau sekarang nih kita lihat ya game ini harga gila-gilaan nih, buset dah. Gua jujur ya, gue jujur dari awal muncul pertama kan Suzuki sebelum Jimny itu ada Ignis. Gue tuh jujur kayak lihat gila cakep banget asli Ignis. Terus muncullah Jimny di Gias ya masalah Yang ya. iya 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 di Gias dulu di Gias 2000 Gias berapa dulu. gitu gue lupa. Yang masih masih belum diperjualbelikan itu awal-awal, ya kan? Kan gue lupa. Iya, masih 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 yang di Jepara. Gue liat wah gila ini mah bagus banget. Terus gue Gias, sempet yang waktu Gias itu ya, jalan Gias. kita jalan ke IMS apa GS ya waktu sama Alip juga. Oke, masuk ya. Gue Yang gue oh, yang ada nyoba Raisa nyoba itu untuk ya, pertama iya nggak kali sih? tuh kan lihat wah Iya. Di iya. sebelah nih, Terus gue di masuk sebelah Raisa, sebelah kanan tuh gue JKT. masuk Hebat. wah Enggak ya, lah ya. terus gue lanjut masuk ke Jimny kan gue nyobain duduk emang kelihatannya sempit karena ya karena badan gue gede juga gitu kan ya tapi Cuman apa cuman Oh, jadi lucu gitu. badan Bapak gede, Pak? tidak usah Oh dibahas enggak. juga Kok Average, nggak kelihatan? average, Kok nggak average. kelihatan? Kita kan pakai Tapi- voice Bapak, Oh gimana iya, ya? lupa. Mm-mm. Ya, Terus lanjut. terus Ya, apa deh? iya Apalagi ya? Oh, badan gua. Bapak gede. Ah, Badan Bapak bilang Bapak. lagi Lupa. dong. Ya, gue lihat kayak, wah nih menarik nih. Harganya juga saat itu kan diumumin 360 ya. Iya Iya, iya 360. awal-awal masih masih Wah, masih segitu. terus yang gue tahu rame kan, langsung banyak yang mesen kan. Terus sampai beberapa, Terbatas iya, itunya kuotanya. beberapa orang ada yang belum dapat sampai sekarang ya. Mm-mm. Yang udah dari 200 tahun yang lalu sampai sekarang ini udah dapat tuh berarti gila-gilaan juga sih emang Jimny mungkin menurut gue karena memang nostalgia kan dari yang si Jimny atau Katana yang zaman dulu terus muncul lagi bentuknya lebih modern dengan sedikit bentuk-bentuknya lama digabungin wah mantep banget itu. Iya, gara-gara yang baru juga kan keluar nih. Yang Hmm. lama juga keangkat loh ngomong-ngomong. Iya Iya makanya kan? Dari karena kata karena temen barangnya sedikitnya yang baru orang nyari yang lama wah barangnya makin sedikit makin mahal lagi. iya, habisnya kemarin kalau nggak salah temen gue nyari Hmm. Jimny yang lama. Aha. Harganya awal-awal masih 40 juta. Sekarang udah dijual 70 juta. Buset, 2 kali Iya, lipat. terus yang Jimny biasa tuh yang baru tuh modelnya. Mhm. Dia lihat katanya ada orang ngejual sekarang harganya 500 juta kok nggak salah. 500 plus plus sudah pasti tidak ada Iya, di bawah 500. Itu pun yang kalau yang gue tahu singleton malah bukan kalau kan yang saya 500 juta kan yang dua apa ini kan 2 ton kan 2 ton iya. kan Hmm. yang singleton 300. Terus ya sejak awal pas Jimny udah dipasarkan langsung tuh pasarnya gila anjir banget bukan bukan sekedar anjir ringan ya bener-bener berat banget anjir udah kayak apa bahasanya ya gapnya tuh invasinya jauh banget. Iya bener banget. Wah, terus akhirnya banyak penjual-penjual yang nakal dan jual gila-gilaan itu gitu loh. Iya Karena ya di resell lagi abisnya gara-gara iya, ngelihat pasarnya masih banyak banyak. banyak keuntungan. Wah, gila harganya segini itu. Tapi yang gue bingung adalah tetap ada yang beli gitu loh. Iya pasti ada lah. Gue ngeliat pas udah menyentuh 500 tuh kayak wah gila nggak mungkin nih 500 miliar bayangin aja. Mahal banget ya. Gue 500 miliar gue kalau ngambil gue apa ya bagus-bagusan ya banyak di luar sana selain Jimny ini gitu loh. Walaupun lebih lawas lah gitu lebih lama dari pasti gitu. Uh, Mm-mm. tapi ya sekarang sampai sekarang bahkan ya jujur aja belum turun loh harganya. Iya emang belum karena masih peminatnya masih banyak. Minatnya banyak, terus barangnya dikit karena corona juga kan di Jepangnya jadi produksinya kurang, ya nggak masuk-masuk gitu di Indonesia gitu.
Terus katanya Iya. juga rumor-rumornya mau dibikin apa yang 4 pintu kalau yang di India ya. Gue lupa namanya. Emang iya. Jimny. Ada ya Jimny, jadi Jimny apa gitu ada dibuat 4 pintu dari India, dibuat di Suzuki India Wah, kacau. buat memenuhi permintaan. Tapi kan menurut gua Kacau ya, buat demand doang, buat demand i- doang. tapi menurut gue ya jelek dong jadinya. Jimny itu bener-bener kayak mobil yang simple, gagah, SUV zaman dulu yang dimana zaman dulu tuh bener-bener mobil rakyat banget gila. Iya bener. Volkswagen dong, mobil rakyat pak. Apa? Volkswagen. Volkswagen iya bener, nggak salah. Tapi kan tidak di Jerman, itu di Jerman. Oh iya siap. Ini ngomong-ngomong Suzuki Katana, saya Eh. cari-cari di Google, Hah? ada motor ternyata Suzuki Katana juga, Loh. 150 cc. Oh iya itu beda pak. Iya. Itu kan bebek. Iya kan bebek Bukan kan? ini bukan bebek pak, motor sport gitu modelnya. Emang iya. Iya, coba cari deh. Suzuki Katana. Keren juga. Gue baru tahu dong. Oh Katana Sama, yang baru- itu iya gue baru inget. Katana yang Baru itu. tahu gua. Ini Gua baru rilis inget. kapan ya? Iya dulu sempat ada. Jadi modelnya itu emang keren sih sebetulnya itu motor keren banget sih. Bentuknya itu kayak 2020. Oh, baru kayak- baru bulan ini. Bulan Oh, ini ya Oh, rilisnya. enggak anjir. Emang iya. Nggak tahu Tahu deh gue gua. kemarin ada dulu dia punya line up lagi. Dia ini kayak generasi keberapanya loh yang kalau yang 2020 itu. Iya nggak sih? Ini Masih tiga silinder ya? Kayaknya. Atau Di- empat deh. Empat kayaknya. silinder. Kayaknya ini bukan 150 deh Pak harusnya. Oh kalau yang di India 150 yang keluar, yang kalau kemarin kayaknya 250 deh. Yang Katana Oh. ada. Kalau nggak salah ya gue lupa deh. Hmm. Ganti topik deh. Kita ngomongin mobil listrik di Indonesia. Apa tuh selis? Mobil listrik. Spesialis. Iya buat general kan nggak bisa listrik di apa sih? Kalau di Amerika udah mulai itu kan revolusi mobil listrik kan udah banyak kan. Mm. Kayak Tesla gitu udah Tesla. Iya Tesla dominasi pasar kan pasti yang buat mobil listrik. Kalau lu tahu. Dulu mobil Dahlan Iskan apa tuh? Tok Suci, apa sih Tok Jus? Tesla gula. juga. Tesla tapi Bukan sama yang dulu loh, yang merah itu loh. Oh yang dari Iya, yang malam. Iya bukan sih. Mobil Iya. listrik Dahlan Iskan. Iya yang dari Yang kecelakaan dulu loh, inget gak sih? Iya, Udah lama banget. kan. Oh gue nggak inget. Ada nggak ada? Lupa gue namanya apaan. Mobil Indonesia bukan? Oh bukan ya? Kayaknya mobil sini Ada- atau mobil mana? Iya dia mobilnya abisnya yang listrik ada beberapa dia ada Tesla juga soalnya. Tahu gue. Jadi kan mau ngomongin mobil listrik nih. Kemarin Jakarta mau ada Formula E nih, tapi batal kan. Padahal udah parade Formula E kemarin. Di Monas kan jadi kan ya. akhirnya. Iya kemarin mau di Monas tapi kan gara-gara dibatalin terus jadi akhirnya nggak jadi. Terus udah ngeparade apa sih? Parade. Iya parade buat keliling Jakarta kemarin tuh buat ngenalin mobil listrik. Udah lumayan rame tuh. Terus sekarang Formula E gagal gara-gara corona, tapi kan pasti mobil listrik bakalan tetap ada di Indonesia tuh dan bakalan diituin. Jadi menurut lu mobil listrik itu bakalan menuhin pasar Indonesia atau enggak? Jadi siapa dulu nih? Gue dulu apa Rita dulu nih? Lu dulu Pan. Ya lu dulu deh Pak. Kalau menurut gue sih ya karena masih transisi, masih banyak orang-orang berpikir kayak mobil listrik tuh mahal gitu nggak sih? Kayak berpikir kayak lihat dari kacamatanya Tesla kayak oh gila mobil listrik tuh mahal ya bisa sampai 2M dimana kita pun nggak bisa mendapatkan sumber daya itu dengan mudah karena kan ya pasti harus lewat ngecas si mobil ini di rumah dan nggak semua orang bisa punya kapasitas apa sih listrik di rumah tuh besar gitu kan buat untuk ngecas. Iya. Dan di luar pun untuk nyari charging stationnya pun belum tersedia banyak gitu loh. Lebih tepatnya masih nggak ada infrastrukturnya. Ada beberapa ada, cuman belum banyak. Enggak, iya belum banyak, maksudnya belum. Berarti kan belum terintegrasi sebanyak kan, iya. Makanya kan dibilang di sini masuk transisi di mana
kita tuh harusnya dari generasi kita dulu aja gitu, kita mengenal mobil-mobil listrik itu, kita tahu gimana cara ngembanginnya, kita tahu gimana cara nanti energi alternatifnya, biar orang tuh bisa transisi dari yang dulunya bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. Makanya kan kita tahu nih banyak mobil sekarang ada hybrid, yang ada motor listriknya ada dan mesinnya ada gitu loh. Bukan bener-bener langsung dikenalin udah mobil listrik nih gitu kayak Tesla gitu full elektrik. Enggak juga. Kalau kayak begitu semua, gue yakin pasarnya nggak ada Indonesia. Buat di Indonesia ya, buat sekarang ini belum ada. Nggak akan ada. Kalau misalkan tiba-tiba nih pemerintah jebret gitu bikin kebijakan, wah mobil listrik semua, udah bubar, kagak ada yang naik mobil gue yakin. Yang nggak bisa gitu. Sebenarnya kalau mau beli listrik nih, misalnya kita belinya aja dulu deh mahal. Betul. Terus Di pajak atas iya, 1 M semua iya, rata-rata. semua. Pajak masih nggak jelas gimana emisinya. Iya bilangnya katanya dua mesin. Iya. Padahal nggak Padahal ada. sebenarnya kalau full elektrik satu, cuma baterai doang. Iya kecuali kayak misalkan itu dualnya Tesla ya. Tahu kan yang Hybrid. P100D, enggak yang P100D itu kan ada dua mesinnya, tapi kan hitungnya satu Ah, harusnya kan. hmm. Mm-mm. Nah, terus kalau dilihat lagi infrastrukturnya tidak ada kan, belum ya nggak usah jauh-jauh di luar kota, di Jakarta aja gue nggak lihat tuh kayak ada charging station khusus. Sedangkan di listrik apa sih sekarang yang terkenal BMW i3, i8, I8 ya. iya belum ada Tesla kan untuk tempatnya kecuali ya di dealernya itu sendiri gitu loh. kalau nggak di dealer palingan di rumah sendiri ya kan. Iya, dan ngecas di rumah sendiri juga ngecasnya standar, nggak bisa cepet gitu. Sedangkan Iya. mobilitas di Indonesia terutama Jakarta kan maunya apa cepat. Kayak Mm-mm. kan pom bensin, SPBU itu kan banyak akhirnya bercabang yang kecil-kecil itu kan Pertamina ini. Iya banyak banget. Ya buat orang tuh biar mobilitasnya biar lebih gampang. Kalau mungkin kalau saya tanya lagi apakah bakal laku ya akan, tapi nggak bisa dalam waktu dekat. Mungkin bisa jadi 5-7 tahun ke Mas, depan baru masih bisa. 10 tahun lagi nggak sih? Kalau kata gue sih masih 10 tahun lagi deh baru Kalau kemungkinan baru lancar. kalau 10 tahun untuk maintenance ke belakangnya, tapi kalau untuk memulainya aja itu harus minimal 5 tahun. Iya minimal kan. Minimal 5, 6, 7 tahun tuh udah baru 75% orang pakai mobil listrik. Karena ketika belum ada yang memulai, pemerintah kayak ngeliat ya udah sebelah mata aja gitu. Oh ya udah ada. Jadi kita nggak usah bantuin deh, infrastrukturnya belakangan aja gitu loh. Toh pendapatan pajaknya belum dapat nih dari mobil listrik ini karena masih dikit kan orang yang pakai. Betul. Tapi ketika nanti anggaplah nggak usah 5 tahun deh, 3 tahun nih dari sekarang 2023 misalkan. Banyak nih nyata populasi orang yang pakai mobil listrik dibanding mobil yang bensin atau diesel. Tapi pemerintah kayak lihat, wah sumber pajak kita besar di sini nih, pasti dipandang dong. Iya pasti lah. Bisa Pasti dipandang, kan di kayak, Indonesia yang dipandang itu cuman duitnya doang sih. ya ketika ada pasar yang besar kayak, wah ini nih besar nih, udah kita ke sana, yang lama ditinggal. Dan pasti akan ada kebijakan di mana mobil listrik ini tuh dapat privilege lebih. Iya betul. Nah, tapi ngomong-ngomong soal apa tadi orang Indonesia lebih mendingan uang. Sebenarnya kita akan ini gua mau bridging ke apa perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha custom di Indonesia gitu kan. Padahal itu jujur pendapatan pajak terbesar sebenarnya harusnya. Tapi tidak. Harusnya ya betul. Habisnya jadi kayak itu tersingkirkan gitu. Iya, Ya kan? makanya si mobil listrik ini belum bisa untuk masuk ke sana karena yang udah ada aja nggak dilihat gitu loh. Gimana yang baru mau masuk? Contohnya yang mobil listrik dulu itu tuh yang punya Indonesia, yang punya bangsa Indonesia itu yang dibuat Iya, orang iya. Indonesia. Yang Itu warna aja nggak putih dilihat. Iya, nggak dilihat. malah akhirnya dibeliin sama Malaysia sekarang Indonesia coba. akhirnya. Heeh, Orang Indonesia seperti itu gitu. Sebenarnya kalau kita mau realistis ya keadaannya seperti itu. Dan kalau misalnya kita bilang nggak usah dalam waktu cepat ya memang karena apapun yang ada di Indonesia nggak usah jauh-jauh ke otomotif keseharian deh kayak sekarang deh PSBB nggak bisa tuh tiba-tiba langsung jebret nih PSBB mulai nggak bisa pasti ada
gapnya dulu baru mulai. Iya kayak kemarin kan lama banget tuh baru mulainya terus Kalau akhirnya di negara PSBB-nya dimundur-mundurin lagi gitu kan. udah buat kayak ya udah Indonesia ya mau bilang apa ujung-ujungnya ya yang berkuasa yang ngomong gitu loh. Iya betul. Pemerintah yang nentuin. Betul. Bapak Rinto gimana Pak? Jangan mobil listrik deh, kendaraan listrik. Di kendaraan listrik secara keseluruhan. Coba lu. Menurut gue kalau belum ada yang nyebar trennya, ya belum rame, nggak bakal rame. Kayak misalnya jam sekarang kan sepeda nih tren. Nah, itu- Baru-baru ini ngetren Iya, makanya baru-baru habis, ini. Itu siapa sih yang pertama ngerain Apa? sepeda di Hah? Indonesia Sepeda. sekarang? Heeh. Siapa? Kita ambil misal lah, misalkan siapa ya artis yang sering diikutin siapa gitu. Dia pakai mobil listrik, terus bangga-banggain mobil listriknya kan. Nah itu kemungkinan besar bakal mancing orang-orang berduit ini buat beli mobil listrik juga, karena kita kan masih ibaratnya masih konsumen lah ya, masih ngikutin tren gitu. Nah kemungkinan kalau misalkan ada yang mau populerkan bakal rame, kalau menurut gue sih gitu. Berarti ada suatu influence sendiri gitu kan. Iya betul. Harus ada yang influence dulu pertama, habis itu Iya. baru diikutin sama belakangnya. Bisa begitu. Betul. Tapi kayaknya nggak bakal berhasil kalau masih banyak pertimbangan deh, kayak yang tadi dibilang sama Rizvan. Belum banyak pom pengisiannya, terus Fasilitas perlu kapasitas besar, Bandung. ya gitu-gitu. Susah. Itu yang bikin terhambat sih. Iya sih bener. Oh menurut gue sebetulnya Indonesia udah bisa mulai. Habisnya kalau lihat di jalan udah mulai banyak yang namanya GrabFood dengan yang namanya sepeda listrik. Oh, Itu ya enggak bukan. Emang selis itu? Iya sejenis itu lah, tapi iya itu. Kalau Grab kan sekarang banyak banget tuh yang pakai sepeda buat itu. Itu start yang bagus sih menurut gue buat mulai ini. Itu sebetulnya udah dimulai sedikit sama Grab ya. Jadi itu udah itu. Tapi buat kayak otomotif kayak motor, mobil, iya keseluruhan itu masih ya bener kata Rizvan, minimal 5 tahun dulu. Susah. Terus kemarin kan juga udah sempet tuh Indonesia ngebuat yang motor listrik, iya nggak sih? Yang bilangnya yang harga 20 jutaan kan kemarin. Terus akhirnya sampai sekarang belum ada kabarnya lagi. Nah, yang merek apa tuh? ada lah itu, gue juga lupa nama. Ya merek merek Indonesia aja itu kan harganya 20 jutaan. Terus ntar dapat bantuan dari, katanya sih dapat bantuan dari pemerintah ya, tapi nggak sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi. Karena kayak gue bilang tadi, nggak ada keuntungan bagi pemerintah, buat apa diangkat? Iya makanya. Keuntungannya buat satu belah pihak, yang dimana untuk masyarakat, padahal itu masyarakat harusnya diuntungkan lebih sedikit lah gitu kan. Ternyata tidak ada kan, ya udah buat apa saya lanjutin, kata mereka seperti itu gitu kan. Berarti pertimbangan buat produsen nih. Kalau misalnya mau produksi suatu produk harus untungin lebih besar untuk pemerintah. Supaya lancar. Supaya produknya dijual di Indonesia ini. Iya betul. Pertimbangan sih. Pertimbangan mengingat pemerintah kita yang seperti itu. Tapi tadi Ojan nge-mention soal Grab itu kan ada juga mobil yang Hyundai apa itu? Hyundai Ayo. Iya bukan sih? Udah mulai, tapi seperti yang kita tahu akhirnya masih beberapa doang. Masih cuma beberapa doang. Walaupun sebenarnya bagus loh untuk mulai kayak, oh ini taksi yang sebenarnya gitu loh, untuk mengurangi polusi. Tapi nyata ya tidak ada dorongan tambahan, cuma dari Grab dan masyarakat itu sendiri. Ya sekarang contoh gue mesen Grab nih, belum tentu gue dapet itu. Iya betul. Itu persentase gue dapet cuma 1/100.000 mungkin. Iya bisa kalau lu tahu Grab itu cuman, kalau nggak salah cuman 100 unit doang deh. Iya, madanya sedikit banget itu. Iya. Terus kalau misalkan yang dari Cina itu juga cuman dikit. Yang listrik, kalau lu tahu yang punyanya Bluebird, dia kan listrik. Iya, dia juga cuman dikit, nggak banyak. Jadi kalau misalnya lu di jalan cuman beberapa doang paling kan.
nggak sering. Padahal kalau gitu, kalau itu didukung aja, wah, udah bagus loh. Bisa ngebantu apa sih Bantu lingkungannya. bantu perkembangannya dulu aja, nggak usah ke lingkungan ya, bantu perkembangan dulu untuk bikin lebih luas dikit nih. Kita kan contoh nih, si Grab itu dibantu nih pemerintah. Kita dapat komunitas si apa mobil listriknya kan, Iya betul. komunitasnya kebangun pelan-pelan, dibuatlah fasilitas, dibuatlah lagi komunitas tambahan nanti bercabang dan lain-lain kan lebih besar gitu loh. Kan jadi semua menang gitu, jadi Iya. masuknya. Oh gini kan sekarang Win-win solution. iya win-win solution. Kalau sekarang pemerintah nggak mau bantuin apa sih biar mobil listrik berkembang, biar lingkungan lebih bagus, belum terus infrastrukturnya juga nggak ada. Sekarang juga karena lagi corona mungkin mereka juga nggak mikirin itu, cuma mikirin ekonomi Indonesia. Sayang Bisa banget juga. padahal. Iya padahal itu sesuatu yang bisa bantuin Indonesia juga dalam jadi negara maju kan. Menuju. Iya, padahal kemarin kan sama Amerika udah dicap negara maju, bukan Iya. negara berkembang. Iya, Padahal menurut lu udah cocok belum kita jadi negara maju? Belum. Belum Iya, ya. belum. Tapi enggak. Ini gue dari segi ekonomi ya. Kalau dilihat dari masyarakatnya jelas belum. Tapi kalau Belum. dilihat dari PDB, GNP dan sejenis pendapatannya udah. Oh udah. Dari Iya. situ udah. Tapi dari masyarakatnya Tapi belum. Kalau dari sifat masyarakatnya aja belum loh. Contoh ya seperti sekarang PSBB, orang lain di mana semua di luar negeri lockdown, sekarang bebas banget di Indonesia. Iya, habisnya kayak misalnya kayak di apa sih Vietnam. Vietnam kan mereka udah lockdown dari kapan tahu dan nggak bolehin ada yang keluar gitu. Yang keluar Dan itu masuk. iya strict banget. Jadi biar walaupun itu turun tapi setelah itu dia udah aktivitasnya udah lancar banget, udah nggak kayak Indonesia sekarang. Itu bagus. Kenapa jadi ke ekonomi ya? Jujur gue pas ketika dicap sama Amerika negara maju tuh kayak, kok bisa? Kayaknya nggak berhak gitu. Iya kayak nggak berhak banget Indonesia. Kalau misalnya dibilang, kita dapat kabar bahagia gimana sih reaksinya kayak, wah gila ya hebat gitu. Tapi kalau dia kayak, kok bisa? Kok bisa? Itu sebuah tanda tanya yang besar gitu. Kayak ragu gitu. Dari mana? Heran gitu. Apa ditipu ketiknya? Trump tidak mau membantuin kita. Iya bener sih kayak gitu. Atau cuma itu hiburan doang ya buat kita ya? Nggak tahu lah. Sebuah prank. Anda ditipu. Tapi bohong. Nggak jadi deh gue tipu ya. Kembali lagi ya ke otomotif ya. Itu kan tadi udah listrik. Terus sekarang juga banyak kok yang jual apa? Mesin-mesin listrik gitu nggak sih? Yang untuk nge-swap dari mobil yang biasa ke modul listrik gitu loh. Oh, kalau kemarin tuh gas yang gue tahu tuh disuap ke gas. Ada. Angkot ada. Gue nggak tahu. Gue tahu yang listrik doang. Iya, kalau itu ada juga sih sebetulnya kemarin kan udah ada sempat ada beritanya. Padahal tapi saya tidak angkat lagi karena sepi gitu loh, nggak ada komunitasnya. Gue juga kurang merhatiin lagi, gue udah jarang angkot. Masalahnya waktu itu gue pulang sekolah kalau nggak salah deh, ikutin angkot, ngisi bahan bakar gas di SPBU depan Royal Taruma rumah sakit. Itu ada gasnya kan belakang. Oh iya kayak Transjakarta zaman dulu BBG. Iya. Angkot yang biasanya diganti mesinnya ke gas. Yang gue tahu, nggak tahu sekarang masih atau enggak. Padahal kayak bidang-bidang otomotif kayak gitu kan yang kecil padahal bentukannya bukan dari perusahaan besar, tapi nggak diangkat lagi gitu, kayak hilang aja. Harusnya kita kawal terus ya. Sekedar tahu aja, yang penting ada gitu. Berita ya kan. 2016 ya. Tapi kalau soal biayanya ini ada. Oh ya udah ada ya. Sama udah lewat. Gas sama bensin itu lebih mahal mana kira-kira ya? Gue nggak tahu tuh. Bensin. Mahalan bensin. Tapi kan mahal bensin. Makanya kan dibilang nggak usah kita ke gas deh. Bensin sama diesel. Murahan diesel. Iya betul. Iya. Makanya kan kalau misalnya kita pindah ke listrik, polusinya nggak ada.
harganya juga jauh lebih murah. Tapi kira-kira perusahaan listrik bakal keteteran nggak? Eh, kita punya itu gede banget loh. Punya Kalau pembangkit di Indonesia. ya gede sih gede Pak. Cuman apa? Dia sumbernya dari batu bara, dari ya pokoknya bahan bakar lainnya kayak bahan bakar fosil. Iya makanya Iya, Solusinya karena apaan? ya karena Solusinya. karena nih bentar. Karena dia dari batu bara gitu dan fosil gitu. Jadi dari dunia otomotif nggak perlu ngabisin fosilnya lagi. Jadi cuma perlu ngabisin fosil yang di tenaga Oh ya paham. itu doang. Konversi ke listrik. Iya, pindahnya ke listrik. Jadinya win-win dong. Efektif untuk beberapa saat sih, untuk beberapa bidang doang. Kalau kayak Sampai- gitu. Kalau lo mau total sekalian ya pakai bahan bakar apa? Sumber energi terbarukan kayak pakai panas bumi, pakai Ya, gelombang pakai laut, angin. Iya benar. Harusnya. Anda pakai windmill kan? Heeh. Kalau untuk yang apa kerja-kerja kayak di perkebunan, kayak di peternakan kan windmill dia. Tapi kalau untuk yang mobilitas kan bisa mereka udah pakai mungkin udah pakai listrik atau pakai gas. Pokoknya udah nggak pakai bahan bakar minyak setahu gue kalau di Belanda. Iya, bisa mereka udah itu kan. Kembali lagi kan gue bilang ke masyarakatnya mau apa tidak untuk berubah itu. Sebenarnya kalau ngomongin tenaga ahli kita banyak loh orang pintar. Banyak. Kalau dibilang engineering Yang tuh hebat-hebat. Indonesia banyak sebenarnya. Cuman ya masyarakatnya aja masih kayak udah nyaman nih di bahan bakar minyak ya udahlah gitu kan. Apa sih listrik ya mahal gini. Iya, contohnya kayak teman saya tuh beli mobil tiap 5 tahun atau tiap 2 Wow. tahun. Siapa tuh? Ganti-ganti ada namanya Alif. Hei, Anda sebut nama Anda. Tersensor. Apa dia kan emang Tersensor. orang sukses, Pak. Iya, Beda. bukan Alif yang ini ya, ada temen gue sama lu. Oh iya saya tahu. Nah, nggak iya. tahu. Udah. Kayaknya sampai sini aja gitu deh. Terus ya ini. Ntar makin lama makin kayak ekonomi kita. Tapi kembali lagi kan nih, kita lihat perkembangan motor atau mobil Indonesia di sekarang di paruh waktu di setengah tahun terakhir di 2020 gimana menurut lo? Udah mulai berkembang sih kata gue ya. Habisnya Kalau dari misalnya segi jenisnya atau segi tipe-tipe yang dijual yang ada di Indonesia, apakah sudah mulai beragam atau ternyata ya masih mobil sejuta umat lagi? masih gitu-gitu aja sih sebetulnya. Cuman udah mulai berkembang sedikit, kayak misalkan 5 atau 2% lah gitu. Kayak misalkan Tesla mulai masuk Indonesia. Ya kan? Tesla masih importer umum. Iya, tapi masih udah mulai dimasukin kan. Kok kemarin kan nggak di publish gitu loh. Iya kan? Terus Hyundai mulai berani mulai mau masukin produknya yang Ioniq itu. Iya. Terus yang dari Cina udah mulai itu juga. Terus tahun lalu bis udah mulai yang listrik udah mulai mau operasionalin kan. Iya gitu. Kalau lu tuh gimana tuh? Kalau gua dari sudut pandang lu aja, setiap hari lu lihat di jalanan gimana? Gue jarang keluar sih, Pak. Gue cuma keliling Depok, antara Jagakarsa Depok, udah situ doang. Jarang keluar lagi. Jarang ke tengah-tengah Jakarta. Lagi ya. Jadi yang gue lihat ya perkembangan mobil gitu-gitu aja kayaknya deh. Banyak mobil sejuta umat. Perubahannya di otomotif ya, berarti kalau menurut lu nggak signifikan lah. Iya. Karena emang gue juga nggak terlalu merhatiin banget dunia otomotif gitu. Ya udah. Gue sih sekarang ya perkembangannya ya tadi bilang Ojan kan udah banyaknya mention Tesla, terus mobil-mobil listrik lainnya atau mobil hybrid lainnya kayak hybrid mungkin ada ya Corolla hybrid atau itu udah sering sih. Kayak Prius udah mulai Prius juga. Prius udah mulai masuk, udah mulai mau nyoba masuk. Ya kemarin kan udah dibilangin katanya Prius bisa dipesen. Terus kalau di bagian sektor motor sih gue belum nemu hal yang kayak gue liatnya wah gitu loh dibanding di mobil. Kalau mobil mungkin banyak kayak
i8 udah i3 udah mulai lumayan harganya affordable dalam tanda kutip. Mm-mm. Terus udah teknologinya juga udah mulai bisa dikembangkan lah di Indonesia, udah bisa mulai diperkenalkan, udah bisa mulai udah nih yuk ada teknologi baru nih. Tuh. Iya betul. Terus mobil-mobil sekarang orang lagi banyak nyari lagi mobil-mobil jadul, mobil-mobil lama yang akhirnya ngebuat orang-orang tuh nostalgic lagi dengan masa lalunya. Contoh aja yang kita tahu Arif Muhammad beli Kijang Krista naik lagi harganya. Serius. Serius. Gue nggak lihat. Lihatnya harganya Kijang Krista dulu nggak nyampe 100 juta, sekarang lebih 100 jutaan, lebih dari 100. Gila. Aduh, gue nggak pernah nonton Arif Muhammad soalnya jadi nggak tahu. Tuh gue ngeliat kayak ya orang-orang mulai ngelihat tren-tren Iya, nostalgia. iya bener karena influencer jadi orang kebanyakan pada balik lagi ke kayak gitu lagi kan. Bener kata Rinto yang pertama, kalau influencernya udah mulai gerak, Iya. Pasti orang-orang pada ngikutin. iya betul. Coba Arif Muhammad beli Tesla. Pasti nggak ada yang ngikutin karena Nggak ada yang mahal. Bukan karena mahal sih sebenarnya, karena lingkupan Tesla di YouTube ya terutama ya gue lihat di YouTube. Iya negatif gitu loh. Setelah diperkenalkan kayak ya mohon maaf nih gue sebut artis-artis lah yang beli gitu kan. Ya. Jadi ketika si influencer A ini ngikutin si pasar itu, gue yakin tidak akan sebesar dia membeli barang lain gitu loh. Barang yang lebih murah dan lebih gampang dicari gitu. Yang orang lain tuh punya hati tersendiri gitu loh. Kayak wah gila nih barang ini nih dulu gue pernah punya nih kayak gitu loh. Makanya komunitas si mobil listrik kalau untuk misalnya kita bilang mau dikembangin lagi atau ya mungkin kendaraan-kendaraan listrik entah motor entah mobil kembali lagi komunitasnya sendiri. Kalau lu bisa bangun komunitas nih, siapapun yang nonton, siapapun yang dengerin ya, bisa bangun komunitas, bikin komunitasnya. Entah lu masih kecil banget, bikin aja dulu gitu loh maksudnya. Iya biar kebangun gitu dari bawah gitu. Jadi bisa ada. Jadi ada apa sih namanya? Ada gerakannya. Ada dudukannya lah. Iya, ada fondasinya. Ada wadahnya, dulu. Bang. Ada wadahnya. Iya betul. Jadi orang ketika orang mau beli nih, gue mau beli mobil listrik, aduh bingung mau beli apa ya, i3 atau Tesla atau apa, gue nanya komunitas itu dong, kayak wah yang bagus yang mana nih untuk budget sekian gitu misalkan. Terus kayak maintenance-nya gimana dan lain, kan gue punya komunitas gitu loh. Jadi bisa bantu-bantu. Jadi nanti nanyain spare part-nya di mana, ini gimana cara komunikasi. Iya. Akhirnya komunitas itu kan lama-lama mengembang, kelihatan besar dilihat pemerintah. Jadi infrastruktur ya, iya. Infrastruktur dibangun dari si komunitas itu. Ini buat kalian nonton yang denger apapun ya, bukan sekedar otomatis doang ya. Kan kayak punya komunitas mungkin di bidang retro, entah retronya apapun itu, buat aja dulu. Di lingkup kalian aja dulu deh. Nggak usah mikir, gue mau ngajak influencer si ini si itu, nggak usah. Kalian sendiri dulu bikin. Gimana caranya kalian tuh mematangkan apa ya bahasanya? Pengetahuan terhadap barang atau terhadap segmentasi yang kalian mau gitu loh. Baru nanti pelan-pelan nyari lagi pasarnya. Lama-lama ntar berkembang lagi pelan-pelan. Pasti. Mungkin kayak langsung jebret kayak makan cabai sekali gigit pedes nggak mungkin dong. Iya betul. Kayak baru pertama kali lahir gitu terus tiba-tiba makan cabai kan nggak lucu, nggak mungkin. Makanya harus pelan-pelan dari bawah naik udah sampai atas bantu yang lain lagi gitu. Iya. Gue punya pendapat nih Pak. Apa? Ngomongin kendaraan listrik sama tren custom yang lagi rame nih 5 tahun terakhir. Gue ada ide kayak lu coba cari QS Motor deh, QS Motor. Nah itu adalah kayak penyedia mesin motor tapi listrik. Itu kayaknya produsen Cina deh. Nah itu dia cuma jual mesinnya doang. Nah bodinya itu yang tadi. Bodinya itu kita bikin sendiri gitu. Bikin atau nggak beli? Iya. Nah itu mungkin bisa sama anak-anak custom yang suka custom motor ya.
dijadiin ini bahan mesin tuh. Bodinya lu customize sendiri, suka-suka lu, kan keren tuh. Motor custom tapi elektrik gitu. Wah, Kan kembali lagi kalau ini peruntukannya untuk apa? Kalau untuk hobi mungkin boleh, tapi kalau untuk sehari-hari, misalkan nyata listrik bisa dipakai sehari-hari gitu kan, pasti gue yakin ada beberapa pihak yang akan menanyakan surat-surat. Iya betul. Tapi maksud gue ke arah komunitas yang lu bilang tadi loh, Pan. Lu kata lu kembangin dulu dari kecil-kecil. Nah mungkin bikin motor custom listrik ini itu jadi pilihan. Bisa jadi pilihan yang betul sekali alternatif. Anda. Betul. Iya. Ya udah. Jadi itu. Jadi kesimpulannya apa sih gini? Jadi kesimpulan nggak ada. Kesimpulannya adalah kita adalah 3 orang yang ngomong seenaknya sendiri dan omong kosong. Dan lebih baik Anda tidak usah melanjutkan video ini. Tapi udah jelas. Oke. Udahan ya kita ya. Ya udahan. Ya cukup sekian dari kita, pembahasan yang tidak berfaedah. Nggak ada lebihnya, kurang semua. Mohon dimaafkan. Sampai bertemu di podcast Tripod selanjutnya. Dadah.